بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Sahabat Ustadz Najam dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah SWT, senang berjumpa dengan anda semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh barokah. Pada kesempatan ini Ustadz Najam akan memberikan berbagi tips dan trik bagaimana agar kita bisa Allah panggil umrah dalam ikhtiar 1 tahun. Adapun materi ini Ustadz dapatkan dari para guru-guru Ustadz, para senior-senior Ustadz, dan orang-orang yang sudah berpengalaman berkecimpung di dunia umrah dan haji. Kalau Ustadz Najam sendiri sih hanya sedikit ilmunya, tapi hanya semangat berbagi saja. Semoga teman-teman berkenan untuk mengikuti pertemuan kita ini. Mungkin durasinya 1 jam atau mungkin setengah jam ya, insyaallah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Semoga antum semuanya juga sehat walafiat, tidak kurang satu apapun insyaallah. Di penghujung tahun 2023 Masehi ini ya, hanya hitungan hari lagi insyaallah kita akan meninggalkan tahun ini dan akan menyongsong memasuki tahun 2024 Masehi. Tentu peralihan tahun ini kita muhasabahi diri kita, introspeksi diri kita, kira-kira apa ya kekurangan-kekurangan saya, apa ya target-target saya yang belum tercapai, baik target diri, keluarga, lingkungan masyarakat sekitar kita. Paling tidak ya 2024 bisa umroh. Ini ya, ini target 2024 bisa umroh insyaallah. Salawat dan salam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik sahabatku dimanapun anda berada yang mengikuti kegiatan ini di rumah atau dimanapun, baik kita lantunkan dulu lantunan talbiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bapak Ibu teman-temanku, kita ikuti ini, kuatkan suaranya, bayangkan Ka'bah sudah di hadapan mata kita semua ya. Labbaik Allahumma labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Semoga talbiyah kita ini didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Sami', yang Maha Alim, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semoga ya Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan insyaallah taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ya panggilan Baitullah ini sudah lama dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan panggilan Baitullah ini ya adalah panggilan yang sangat mulia. Dan ini adalah tugas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di dalam surah Al-Hajj ayat 27 tadi, wa adzim fin nasi bil hajj, wa adzim fin nasi bil hajj, ya, wa adzim fin nasi bil hajj, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Tentu dalam hal ini juga termasuk umrah, karena umrah itu termasuk haji tapi haji kecil. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan datang kepadamu ya dengan berjalan kaki, ya, wa ala kulli damir, ya, dan mengendarai setiap unta yang kurus kering, ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim, hai Ibrahim, panggillah manusia untuk datang ke sini. Maka dalam tafsir itu Nabi Ibrahim pergi ke bukit Sofa, ya. Riwayat yang lain menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu pergi memanjat gunung yang namanya Jabal Abi Qubais. Dan konon Jabal Abu Qubais itu dalam riwayat adalah gunung yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, Jabal Abu Qubais. Dan sekarang Jabal Abu Qubais itu kalau Bapak Ibu keluar dari Marwah, ya, dari Marwah itu nampak ada bekas-bekas Jabal Abu Qubais itu sekarang sudah menjadi istana raja, ya. Itu. Nah, di Jabal Abu Qubais itulah Nabi Ibrahim alaihissalam memanjat sampai ke puncak. Lalu Ibrahim ngomong kepada Allah, ya Rabb, bagaimana saya akan memanggil mereka sedangkan suaraku terbatas, kata Nabi Ibrahim. Maka berkata Allah, hey Ibrahim, tugasmu hanya memanggil mereka. Yang akan menyampaikan seruanmu itu adalah tugasku, kata Allah. Masya Allah. Okelah, kata Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menyeru kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak,
ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memanggil umat ini untuk haji ataupun umrah, maka Masya Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bukit-bukit, gunung-gunung yang tinggi, pohon-pohon kayu yang tinggi itu semuanya menunduk, ya. Semuanya merendahkan posisinya masing-masing agar seruan Nabi Ibrahim ini sampai minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai ke barat. Masya Allah, ini kan merinding gitu ini. Sampai panggilan Nabi Ibrahim ini sampai masuk, ya, ke dalam rahim dan janin-janin bayi yang ada dalam rahim ibunya, ya. Semuanya, ya, talbiyah Ibrahim ini, ya, seruan Nabi Ibrahim ini minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai ke barat, sampai ke dalam ruh manusia, ya, itu sendiri, ya, belum lahir manusianya, sampai ruh itu sendiri mendengarkan seruan Nabi Ibrahim. Masya Allah, ini kan luar biasa ini. Maka dalam ayat ini dijelaskan ada 3 model manusia yang mendatangi seruan Ibrahim itu. Pertama, ya'tuka rijalan, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Masya Allah, kalau kita lihat ketika umrah, ya, itu jamaah haji atau jamaah umrah dari beberapa negara itu ada yang jalan kaki loh Bapak Ibu, ya. Ada yang jalan kaki, ya. Ada yang naik bus, ya. Bersusah payah mereka. Ada yang jalan kaki. Jadi mereka, ya, kemampuannya bisa cuma jalan kaki, ya, jalan kaki. Maka dalam tafsir dijelaskan bahwa yang paling afdol ke Baitullah itu dengan jalan kaki. Masya Allah. Yuk teman-teman, coba di chat itu, di komentar, bisa nak jalan kaki? Kalau sanggup jalan kaki, silahkan jalan kaki, ya. Kemudian yang kedua, ya, wa ala kulli dhamir. Yang kedua, mereka mengendarai setiap unta yang kurus, ya. Saking semangatnya melakukan perjalanan ke Baitullah, unta yang kurus kering pun mereka kendarai. Artinya apa? Ya, dalam berdasarkan sunnah Rasulullah dari Madinah ke Mekah itu tidak jalan kaki, tetapi dengan pakai kendaraan onta. Maka ada pendapat mengatakan ya dengan kendaraan lah gitu. Kalau bisa dengan kendaraan, ya, dengan kendaraan. Tentu kalau hari ini dengan kendaraan, ya, kalau konsepnya hari ini pakai pesawat lah, pakai pesawat dari Kuala Lumpur ke Jeddah itu 8 jam, ya, 8 jam. Kalau dari Padang ke Jeddah mungkin 9 jam, ya, lebih kurang seperti itu, ya. Wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik, maka mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Masya Allah. Kalau kita lihat semangat ke Baitullah itu justru orang-orang di pelosok sana dibanding orang yang di kota-kota. Gimana itu, ya? Apakah ini penjelasan dari ayat ini? Nah, semangat ke Baitullah itu orang-orang di desa, ya. Orang-orang di desa, orang-orang di pelosok, justru orang-orang di kota ini gimana, ya? Wallahu a'lam, ya. Insyaallah. Sahabatku, jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala, maka panggilan ke Baitullah ini adalah panggilan yang sangat mulia. Orang yang berprofesi sebagai pensyiar Baitullah itu adalah panggilan profesi yang sangat mulia pula. Bagaimana halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bagaimana halnya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kamu Ibrahim hanya memanggil mereka. Yang akan menyampaikan seruan itu tugasku, aku, kata Allah. Jadi, ya, closing sih enggak urusan kita, itu urusan Allah. Kalau closing, tugas kita hanya menyeru saja, membuka pemikiran. Kadang ada orang yang sudah keliling dunia, udah kemana-mana, ya, ke Eropa kemana gitu kan, tapi umroh belum gitu kan, haji belum. Maka kita ingatkan mereka, ketika mereka tersadarkan di sini
Masya Allah betapa besarnya pahala kita ya. Maka jangan dipikirkan profit ataupun fee ataupun honor segala macam itu hanya duniawinya saja, itu ngikut saja. Yang terpenting bagaimana upaya kita memberikan semacam kesadaran pemikiran pada orang-orang yang mampu, lalu mereka belum ada fikirannya untuk umrah gitu, belum ada fikirannya untuk haji, lalu kita buka cakrawalanya, maka ini Masya Allah, ini luar biasa. Sahabat Ustaz Najam dimanapun anda berada, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ya, dari pertemuan ini mungkin kalau bermanfaat silahkan sediakan pena, siapkan buku ya, buku tulis, coba dicatat. Ada beberapa poin nih, beberapa poin tips and trick gimana caranya agar kita bisa umroh dalam 1 tahun. Nah, ini jarang sekali ya diberikan ya orang-orang travel, orang-orang apa ilmu tentang ini. Jadi ya Ustadz Najam berikan ini secara gratis ya. Kalau Ustadz sih mempelajari ini berbayar, tapi kalau untuk teman-teman semuanya nggak apa-apa. Untuk ilmu insya Allah ya kita berikan. Sebelumnya gimana teman-teman? Apa siap untuk mengikuti ini? Coba ditulis di kolom komentar. Siap tak untuk menuliskannya? Siap tak untuk thalabul ilmi? Kita lanjut ya. Siap Ustaz gitu ya. Baik. Kiat umroh 1 tahun ya. Paling tidak ya. Kita ini umroh setahun sekali ya. Ya, 2023 umroh, 2024 umroh, ya kan? 2025 umroh dan seterusnya ya. Jangan pikirkan diri sendiri, tapi gimana caranya ngajak teman-teman, ngajak keluarga, terutama orang tua, pasangan kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, bagaimana caranya agar bisa umroh ya. Bagaimana caranya agar bisa umroh ya, insyaallah. Kalau ikhtiar ini dilakukan, insyaallah bisa ya. Pertama, kiat untuk umroh ya 1 tahun itu pertama buat paspor. Gimana teman-teman, udah ada paspornya belum? Cuman mau umroh paspornya belum dibuat ya. Buat aja paspornya. Untuk umroh 30-an juta, untuk paspor cuma 350.000. Mana yang murah? Paspor atau umroh? Ya, paspor kan? Ya udah, buat yang termudah aja dulu. Kalau udah paspor ya paspor, buat paspor. Buat paspor itu jangan sendirian, ajak jemaahnya. Bapak Ibu, yuk kita buat paspor gitu. Emangnya kemana Ustaz? Kita mau umrah. Insya Allah. Buat paspor. Ngurus paspor hari ini sangat mudah, ya. Syarat-syaratnya pun sangat mudah, ya. KTP, ya, akte kelahiran, ya, KTP, KK, akte kelahiran, ya, atau ijazah terakhir, ya, atau surat nikah. Itu aja, dan bayar 350.000. Dan untuk daftar ngisi belangkonya itu bisa pakai aplikasi ya. Bisa pakai aplikasi. Kalau teman-teman mau diuruskan paspornya bisa kita uruskan. Ustaz bisa enggak bantu uruskan paspor gitu. Ya udah, sini semuanya persyaratan tadi, KTP asli, KK asli difotokan yang jelas, yang terang. Ya kan? Kemudian akte kelahiran atau ijazah atau surat nikah. Itu aja, lalu kita entry dari aplikasi, kemudian dibayar di kantor pos, lalu diurus di imigrasi, ya. 4 hari selesai. Nah, buat apa paspor ini Ustaz? Ya, berjaga-jaga, ya. Siapa tahu rezeki kita ada, ya. Bu, ya kan? Ibu mau ikut dengan kami nak? Ada nih gratis, kan?
Tapi syaratnya paspor dari dia, Bu. Gimana tuh? Oh, belum ada paspor. Ya, nggak bisa lah, Bu. Kami mau berangkat. Kami gitu. Jadi siapkan paspor. Paspor itu penyemangat kita. Orang-orang di imigrasi nanti kan nanya tuh, paspor mau umroh ya Pak? Iya, amin. Kami gitu. Siapkan paspor. Nomor 1 paspor, ya. Yang kedua, ya, beli buku tentang umroh dan haji. Beli buku tentang umroh dan haji. Ini yang kedua. Pertama tadi buat paspor. Yang kedua, beli buku umroh dan haji. Untuk apa buku ini dibeli? Untuk dibaca, dipelajari. Agar umrohnya itu bermakna. Kalau umroh ini tidak disertai dengan ilmu, mohon maaf Bapak Ibu, nanti umrohnya terasa hampa saja. Terasa hampa. Tapi kalau umroh itu diilmui, dimaknai, ditadabburi, insyaallah umrohnya bermakna. Contoh, kalau tidak ditadabburi dan tidak ada kesadaran sejarah, Ka'bah itu kan cuma batu, Hajarul Aswad itu kan batu. Ngapain? Kan begitu, cuma batu doang, kan begitu. Tapi kalau dia orangnya berilmu, dia mengetahui tentang sejarahnya, sirahnya dan segala macamnya, sehingga hadir zuhnya, hadir hatinya dan kehusyukannya dalam melakukan umrah di sana. Jadi begitu. Kalau kita lihat juga, ya, dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, ngapain? Kan capek aja itu, lebih kurang 350 meter. Kalau tidak dengan ilmu. Tapi kalau dengan ilmu, ya, dengan pengetahuannya, sirahnya, sejarah segala macamnya, ini kan ibundanya Ismail, Siti Hajar, cari air, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Ini kan ikhtiar, Sofa Marwah. Dan seorang perempuan loh itu, ya, seorang perempuan, ya, bisa berikhtiar, bisa mandiri, ya, tidak bergantung kepada orang lain, ya, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, sesungguhnya Sofa Marwah, Marwah Sofa itu Bunda Ismail, yaitu Siti Hajar, bukan cari air, bukan, tetapi beliau mencari sumber yang memiliki air. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sofa Marwah, ya, ikhtiarnya, mencari tauhidnya, mencari akidahnya, ya, Sofa Marwah. Tetapi justru air zam-zamnya itu dekat pelataran Hijr Ismail. Terkadang dalam kehidupan kita seperti itu juga. Diusahain di sini, diikhtiarkan di sini, tapi kadang hasilnya di sono, closingnya di sono. Begitu, ya. Orang yang diajak umroh, tidak pernah closing. Justru orang di sono yang tidak pernah kita ajak umroh, yang tidak pernah mengenal kita, justru dia datang ke kita. Ustaz, saya mau berangkat umroh. Kapan Ustaz? Berapa Ustaz? Masya Allah. Ini luar biasa, ya. Ini luar biasa. Jadi itu adalah pemaknaan, semua pemaknaan, mulai dari ihram, kenapa berihram, kenapa baju putih, segala macam, itu dimaknai, ya. Dimaknai, ya. Semua derajat manusia sama di mata Allah, ya. Maka semua atribut duniawi, pangkat, jabatan, strata sosial ditinggalkan semuanya. Begitu memakai pakaian ihram, hilang keakuannya, ya. Hilang egoisnya. Tidak ada, semuanya sama dalam pandang Allah. Yang akan memuliakan seseorang adalah hanya ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu saja. Jadi banyak pemaknaan-pemaknaannya ketika seseorang melakukan umrah itu, melakukan haji dan umrah itu, jika ia berilmu. Kan begitu? Maka belilah bukunya. Terserah antum mau beli di mana, di toko di mana, terserah. Ya, kita tidak merekomendasikan bukunya harus ini, penerbitnya ini, penulisnya enggak, ya. Dan kita juga tidak jual buku, tapi silakan belilah bukunya, ya. Kemudian yang ketiga, catat ya, yang ketiga, mengikuti program manasik.
mengikuti program manasik. Ustadz, ngapain belajar manasik? Kan belum tentu saya berangkat. Husnuzon billah, husnuzon pada Allah. Bekali dulu dengan ilmu. Udah paspornya udah siap, buku udah dibeli dan dipelajari, ikuti program manasik. Biasanya kalau di Duma ini manasik itu identik dengan orang yang sudah terdaftar ya Bapak Ibu, yang mau diberangkatkan ya. Kalau di kota-kota besarnya lain tidak, travel itu membuka program manasik gratis secara umum, baik yang jamaahnya yang mau berangkat maupun orang-orang yang belum berangkat ya. Itu gunanya adalah ilmu ya. Kalau memang manasiknya berbayar, silakan dibayar. Kalau bisa dinego orang travelnya dan bisa gratis. Insya Allah untuk 2024 Ustaz Najam akan buka program manasik setiap hari Ahad ya. Terbuka untuk umum, gratis. Kalau Bapak Ibu mau ikutan di sana, silahkan untuk ilmu ya. Semakin sering kita latihan manasik, semakin cepat insya Allah panggilan Baitullah itu menghampiri kita. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, bantu orang lain untuk berangkat umrah. Ini yang keempat. Bantu orang lain untuk berangkat umrah. Ya. Gimana Ustaz cara bantunya ya? Bantu dengan ilmu, bantu dengan tenaga, bantu dengan informasi, ya. Nah, kalau kita hendak apa itu ya? Kalau kita hendak mau ke Padang contohnya, ya, mau ke Padang. Tentu kita harus mengetahui di mana jalan ke Padang, apa kendaraan ke Padang, kan begitu. Agar sampai ke Padang. Jangan nanti kita ke Padang justru yang diambil mobil ke Medan, nggak akan nyampe-nyampe, kan begitu. Nah, untuk umrah ke Baitullah juga seperti itu. Ya, cari informasi dari travel, ya. Cari informasi, tanya-tanyakan program-program umrah, sampaikan kepada teman-teman kita, kepada jemaah kita, inilah program umrah gitu kan. Contohnya insyaallah di bulan Syawal ada program umrah Ustaz Najam 12 hari itu 30.800.000 ya. Berangkat Pekanbaru, Kuala Lumpur, Jeddah ya. Nah, itu salah satu contoh. Ada brosurnya Ustaz. Brosur online-nya ada ya. Insyaallah bisa di WA kan, dijabrikan kepada sahabat kita atau jemaah kita yang mau umrah ya. Ini contoh ya. Bantu orang lain, mudahkan orang lain untuk berangkat umrah. Memudahkan orang, semoga Allah memudahkan kita. Mempersulit urusan orang, Allah persulit urusan kita. Maka bantu orang lain untuk berangkat umrah, bantu informasi, bantu segala macamnya ya, bantu ya. Ya, silahkan ya. Posting masalah umrah, masalah haji di sosial media kita ya. Posting apa yang bisa kita posting terkait dengan umrah haji, masya Allah. Saya juga seperti itu teman-teman, dulu tidak menyangka bisa berangkat umrah ya. Itu biiznillah. Kita tidak punya uang, tidak punya harta, tapi ketika datang panggilan Baitullah itu masya Allah luar biasa ya. Insyaallah Ustadz sih udah 2 kali umrah ya. 2 kali umrah ya, dua-duanya diongkosin ya, dibayarin. Tidak ongkos sendiri, tidak bayar sendiri, tapi diongkosin, dibayarin. Karena Allah Maha Kaya. Tapi sebelumnya ada hal-hal yang Ustaz lakukan. Salah satunya ya terus melakukan amaliyah, doa-doa segala macam untuk ke Baitullah, dan juga salah satunya ya posting info-info tentang umrah di SW, di WA, grup-grup WA, di sosial media lah pokoknya semuanya tentang haji, tentang umrah, masya Allah. Ketika melihat video atau gambar Ka'bah saja udah merinding, udah gemetar, apalagi ya kita sampai ke sana, masya Allah. Ya, jadi bantu orang lain untuk berangkat umrah. Ini yang keempat. Yang kelima,
Sering-sering mengucapkan talbiyah. Masya Allah. Ada talbiyah itu, talbiyah ada yang senandung talbiyah. Kalau talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ini talbiyah. Kalau senandung talbiyah, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bapak Ibu, nanti kalau umroh, nanti kalau turunnya nanti ke Madinah dulu, nanti kalau mau berangkat umrah ke Mekah itu dari Masjid Bir Ali, ya, itu kan kita ihramnya niatnya di Masjid Bir Ali. Dari Bir Ali ke Makkah Al-Mukarramah itu ya lebih kurang sekitar 8 jaman lah kan gitu. Itu sepanjang perjalanan itu kita akan dipandu oleh mutawif untuk bertalbiyah. Saya teringat kemarin, Oktober kemarin, ketika kita mensenandungkan talbiyah ini, ada jemaah kita nangis ya, jemaah kita dari Padang nangis, tidak pernah henti-henti nangisnya. Dalam pikiran saya, ini ibu ini, Masya Allah, mantap kali tadabburnya ya, kok sampai bisa nangis gitu. Nah, ketika di rest area kami menjelang maghrib itu, ya antara Madinah dengan Mekah itu, lalu turun, lalu istirahat sebentar, lalu saya tanya ibu itu, mohon maaf Bu, saya mau nanya ibu, tapi jangan tersinggung Bu ya. Ya ada apa Pak Ustadz? Selama talbiyah dari Madinah saya lihat ibu nangis. Kenapa Bu? Ada cerita yang bisa dibagi. Ibu ini bilang, Ustadz, saya udah janji sama suami umroh bareng ini, tapi suami saya dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebulan sebelum berangkat suami beliau itu sakit dan meninggal dunia. Masya Allah. Luar biasa. Ini terharu saya mendengarnya. Mohon maaf Bu ya jika Ibu tersinggung dan ya terpancing kembali kesedihan Ibu. Enggak apa-apa Pak Ustaz. Masya Allah. Ini talbiyah. Kalau talbiyah ini kalau di tadabburi ini luar biasa. Talbiyah saja, walaupun belum umroh talbiyah saja. Sering-sering bertalbiyah ya. Oke. Kemudian yang keenam, sering-sering tahajud. Ini yang berat. Apalagi kita yang muda-muda ini ya. Ini sangat berat ya. Tahajud. Tapi yakin loh, kalau kita tahajud, tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Ya. Hanya tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat dari Allah bukan bermaksud ria. Ustaz pun kemarin begitu. Begitu Ustaz kuatkan ya gimana ya? Udah hampir 10 jemaah Ustaz, mundur 3 orang. Masya Allah, sedih luar biasa ya. Ya, kemudian Ustaz berdoa, tahajud, nangis, melapor sama Allah, curhat pada Allah, ya Allah, tolong ganti jemaah saya yang mundur itu ya Allah. Akhirnya ya ada aja caranya Allah untuk memberikan Ustaz jamaah pengganti mereka. Yang pergi 3 ya yang datang 2 ya, jadilah ya. Ini kan dahsyat nih, luar biasa nih ya. Ya Allah, berikan saya ya Allah, berikan saya kemudahan ya Allah. Ya kan begitu.
Lapangkanlah hati saya ya Allah, lapangkanlah hati kaum muslimin ya Allah, lapangkanlah harta mereka ya Allah, mendengarkan seruanku, ajakanku ya Allah. Begitu. Masya Allah, sering-sering tahajud. Tidak ada doa yang tidak diijabah Allah kalau kita tahajud ya, insya Allah. Luar biasa ya. Sering-sering tahajud. Memang berat itu tahajud itu. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya. Wa minal lail, pertengahan malam tahajud ya. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Saya ingat apa saja keinginan saya kalau ditahajudin, tahajud, curhat pada Allah, tidak ada yang tidak diijabah oleh Allah. Cuma kitanya saja yang kadang tidak istiqomah dalam mendirikan tahajud ini. Terus disolawatin, laporin ke Allah, ya Allah saya mau umroh di tahun 2024 nih ya Allah, berikan kemudahan ya Allah bisa umroh bareng Ustaz Najam contohnya ya. Ya Allah berikan kemudahan ya Allah, saya ngajak kaum muslimin ya. Ya Allah berikan kemudahan, kalau kita punya kebun yang mau dijual, harta yang mau dijual umpamanya, proyek yang mau cair umpamanya, ya Allah tolong segerakan ya Allah. Nanti kalau itu cair langsung daftar umroh ya Allah, begitu. Insyaallah Allah mudahkan ya. Sering-sering tahajud. 1 sampai 6 itu ikhtiar apa namanya ya? Ikhtiar amali ya. Ikhtiar amali ya. Ikhtiar amal, action ya. Sedangkan yang nomor 7 sampai 9 itu ikhtiar maliyah, ikhtiar harta. Ustaz ulangi ya. Ada yang baru bergabung, kita ulangi. Kiat umroh, bisa umroh 1 tahun. Pertama, buat paspor. Bagi yang belum, bagi yang sudah, jangan hilang paspornya. Hilang paspor, denda 1 juta. Buat paspor baru lagi berarti 1.350.000 ya. Paspor ada rusak mendenda 500.000. Gitu peraturannya di imigrasi ya. Jadi bagi yang sudah umroh, bagi yang sudah pernah keluar negeri, jaga paspornya, jangan hilang, jangan rusak ya. Buat paspor. Yang kedua, membeli buku tentang umroh dan haji. Yang ketiga, mengikuti program manasik haji atau umroh, terutama umroh. 4, bantu orang lain untuk berangkat umroh. 5, sering-sering mengucapkan talbiyah. 6, sering-sering mendirikan solat tahajud. 6, oke. Ini 6. Yang ketujuh, cross check keran rezeki kita. Cross check keran rezeki kita. Bagaimana maksudnya Ustaz cross check keran rezeki kita? Ya kita lihatlah ya. Dari pekerjaan saya yang ini cuma bisanya untuk kebutuhan nafkah cuma ini. Kalau ini hanya ini, saya yakin tidak bisa umroh. Ya cari usaha yang lain, mungkin bisnis yang lain, jual produk, contohnya kan banyak itu, jual-jual herbal, kosmetik, ala-ala kecantikan segala macam bagi ibu-ibu. Kan ada yang profitnya besar, ya, yang profitnya besar. Ya kira-kira seandainya dia itu profitnya per piecesnya 50.000, ya 50.000, ya kan? Kalau dia lakunya itu sebanyak berapa ya? 600, itu berapa tuh uangnya itu? Ada 30 juta ya. Ya, 30 juta berarti seandainya mengikuti itu. Nah, buat cross check keran rezeki kita harus ada ya bisnis sampingan kita gitu kan, di luar kebutuhan wajib nafkah gitu ya. Nah, salah satunya ya itu tadi jual dagang itu, jualan gitu ya. Atau mungkin ikhtiar menjadi pensyiar Baitullah, jadi agen travel. Gitu ya. Nah, kalau agen travel
Contoh ini, kalau seandainya kita closing satu jemaah, kita dapat umpamanya 2 juta satu jemaah, iya kan? Sedangkan biaya umrah 30 juta. 15 jemaah itu udah berapa tuh? Udah 30 juta ya. 15 jemaah. Masa sih 15 jemaah tidak bisa kita rekrut dalam setahun? 15 jemaah. Rasanya insyaallah ya. Tapi kebanyakan travel umrah yang difikirkannya hanya fee ya. Cair closing langsung minta fee dicairkan. Closing, kalau begitu tidak akan sampai ke Baitullah. Tapi oke Ustaz, contohnya nih, Ustaz saya coba ikut bantu Ustaz promosi umrah. Nah, nanti kalau udah closing jangan dicairkan. Tunggu sampai 15 nanti kan. 15 jemaah ya. 2 juta kali 15 30 juta. Udah. Umrahnya bisa gratis, tambah uang saku 5 juta rupiah. Ini contoh. Nah, kita harus action ya. Kalau cuma uang yang kita pikirkan, lalu tabungan kita banyak, awalnya itu semangatnya untuk umrah, lalu begitu tabungan itu mencapai untuk berangkat umrah, lalu tidak jadi umrah, itu biasanya sering apes itu. Ya. Udah diniatin untuk umroh, ternyata tabungannya udah sampai berangkat umroh, ternyata dibeliin ke rumah, dibeliin ke kendaraan dengan segala macam ya. Kadang bisa tuh rumah itu ya kebakaran, rumah itu longsor, rumah itu apa segala macam ya. Jadi tidak bisa, uang untuk umroh ini memang untuk umroh. Ketika ada uang kita, tabungan kita, niat awalnya untuk umrah, begitu sudah sampai uang itu untuk ongkos umrah, ya jangan dialihkan ke yang lain. Ketika kita alihkan ke yang lain, sering di sini sampai kapanpun, sampai mati kadang nggak jadi umrah. Yakinlah ya. Jadi kalau niat awalnya itu untuk umrah, tabungan atau uang itu ya udah untuk umrah. Begitu sudah sampai 30-an juta bisa untuk berangkat umrah, ya udah langsung ya DP dan lunasi. Kalau bisa perlu langsung lunas biar semangat. Nah, begitu teman-teman. Jadi harus ada bisnis. Ustadz tidak merekomkan bisnis apa, terserah cari bisnisnya yang profitnya lumayan gitu ya. Ya, lumayan. Kalau profitnya cuma 10.000, 20.000, lama untuk setahun enggak bisa. Tapi kalau bisnis kecantikan, satu fee-nya profitnya 50.000 kan begitu, setahun kali berapa itu, ada 600 pieces mungkin ya, baru bisa 30 juta setahun. Masa nggak bisa sih kan begitu. Nah kalau travel umrah alhamdulillah itu apanya besar ya, besar fee-nya besar. Katakan 2 juta satu jemaahnya. Ketika kita mendaftarkan ke sebuah travel, contohnya Ustaz, saya gabung sama travel antum ya oke. Nah ini jemaah saya, udah, jangan cair ya, ditahan, ditabungin sama Ustaz. Insyaallah Ustaz amanah ya. Nah tidak akan diapa-apain. Nah, begitu nanti udah akumulatif nanti, baik itu 15 kali berangkat, jadwal berangkat, atau mungkin 15 orang mungkin, itu secara akumulatif. Yang terpenting sudah di angka 15 jemaah yang sudah diberikan ke Ustaz Najam umpamanya, ya dah kita berangkatkan insyaallah gratis umrohnya tambah uang saku 5 juta insyaallah. Seperti itu ya. Jadi ini ada maliyah harta ya, tentang finansial. Nah, kemudian yang ke-8, punya lingkungan yang mendukung semangat umroh. Maka perlu kita punya komunitas, punya grup komunitas ya, baik secara online di WA maupun secara secara offline, ada pertemuan di mana gitu kan. Yang di pertemuan itu kita berbicara masalah umrah. Antum gimana persiapan umrohnya, antum gimana kan begitu, udah sampai di mana. Jadi kita
satu tim yang solid menurut saya, satu tim yang solid yang semuanya itu golnya untuk umrah ya ke Baitullah. Jadi fastabiqul khairatnya ada di sini, fastabiqul khairatnya ada di sini. Tetapi ketika kita tidak punya komunitas, tidak punya grup tentang membicarakan umrah ini, yakinlah semangat kita akan padam dengan sendirinya. Kita tidak akan semangat untuk membicarakan cita-cita untuk umrah. Yang kesembilan, perbanyak doa dan amal soleh. Ya, ini yang terakhir ya. Perbanyak doa dan amal soleh. Doa kepada Allah. Ada doa khusus untuk umrah ini ya. Bisa nanti Ustadz share nanti di broadcast nanti ya. Apa doa khusus untuk agar kita bisa dipanggil Allah umrah? Kalau bisa tiap tahun ya, kalau bisa tiap tahun agar Allah panggil kita umrah ya. Perbanyak doa. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, ya Allah, undang aku menjadi tamu-Mu ya Allah, pantaskan aku menjadi tamu-Mu ya Allah. Karena kalau sudah datang panggilan Baitullah itu, Allah akan memampukan orang yang terpanggil, bukan memanggil orang yang mampu ya. Itu prinsip dasarnya. Allah akan memampukan orang yang terpanggil ya. Allah pantaskan orang yang terpanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Orang yang mampu di luar sana banyak, tapi tidak ada dalam pikirannya kapan mau berangkat umroh ya. Jadi itu prinsipnya. Allah akan memantaskan, maka minta sama Allah, ya Allah pantaskan aku menjadi tamu-Mu ya Allah, tamu Rasul-Mu ya Allah. Masya Allah ya. Ini yang kita minta kepada Allah SWT. Ya Allah pantaskan aku menjadi tamu-Mu ya, pantaskan aku menjadi tamu Rasul-Mu yang mulia. Aku rindu kepadanya ya, aku rindu kepadanya ya Allah. Begitu kan. Minta kepada Allah, ya Allah berangkatkan aku ya 2024, kalau bisa ya Allah berangkatkan aku umrah gitu ya. Dengan caramu ya Allah, dengan hartamu ya Allah, dengan kekayaanmu ya Allah, dengan rahman rahimmu ya Allah, berangkatkan aku umrah. Nah, jadi kalau SOP ini kiat-kiat ini kita jalankan, insyaallah Ustadz yakin, Ustadz istiqomah, optimis ya, kita bisa berangkat ya. Maka jangan lupa ya, buat paspor, beli buku umrah atau haji, mengikuti program manasik, bantu orang lain untuk mudahkan orang untuk berangkat umrah, sering-sering mengucapkan talbiyah, sering-sering tahajud, cross check keran rezeki kita. Jika nampaknya belum, tambahi lagi sampingannya, tambahi lagi bisnisnya, tambahi lagi usahanya, ikhtiarnya yang profitnya besar, yang kira-kira bisa untuk mendukung umrah kita. Kemudian punya lingkungan ya, punya komunitas, grup, tim ya, yang semuanya membicarakan semangat umrah. Kemudian perbanyak doa kepada Allah dan perbanyak amal soleh, insyaallah. Demikian teman-teman. Tidak ada tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa di japri ke WA Ustadz atau inbox di Facebook Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Semoga Allah mudahkan kita untuk umrah. Amin ya rabbal alamin. Salam Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.